Amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Nurul Fauzan rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang pada pagi hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah bisa menuntut ilmu bersama di masjid ini. Harapan kita bersama mudah-mudahan ilmu yang kita tuntut, yang kita pelajari oleh Allah dijadikan ilmu yang manfaat, barokah fitini wa dunia wal akhirah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui syiar ilmu yang kita selenggarakan terutama tiap-tiap Sabtu pagi, mudah-mudahan mendatangkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita semua dicintai oleh Rasulullah, dan buahnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Ala diniyat wa ala niyatin sholihah wa ala manawa bisalafuna sholihun ajarakumullah. Al-Fatihah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sya'alillahi laumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumaila musannifatul kitab Ibnu Athaillah As-Sakandari wa man syarraha Imam Syarqawi wa nafa'ana Allah bihima wa bi ulumihima wa amadana bi barakatihima fid dharaini. Sya'alillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila jami masyayikhina wa masyayikhina wa ustadina wa ustadi ustadina wa abaina wa ummatina wa jaddatina wa jaddatina wa amina wa amatina wa khalina wa khalatina khususan abawai man fi hadzal majlis al-ayyamin wal amwat wa li arwahi anfusina wa zawjatina wa awlatina wa banatina wa iyalina wa qarabatina wa jami' ashabil huquqi alaina wa jami' imanina fillah wa jami' ladina yunfiquna amwalahum fi amwalahum wa anfusahum fi hadzal masjid. Jazakumullahu wa jazal badal wa dunyahum wa akhrahum. Sya'alillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim liwalidayya wa limasyayikhina wa li ashabil huquqi alaina wa li jamil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa
على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين Bismillahirrahmanirrahim Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Allahumma ja'alna fahman ka fahmin nabiyyin wa hifdzan ka hifdzil mursalin wa ilhaman ka ilhamil malaikatikal muqarrabin bi rahmatika arhamar rahimin fa fahimna Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilman wa sakharna ma'a Dawud jibal yusabihna wa tayra wa kunna fa'ilin qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa amatana bi barakatihi fid dharain amin la yusakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il maw'udi wa in tu'yina wa in tu'ayina zamanuhu li'alla yakuna dhalika qadkhan fi basiratika wa ihmadan li nuri sariratika la yusaddikannaka sungguh janganlah meragukan padamu fil wa'di di dalam janji Allah apa yang tidak boleh meragukan adamu ilmu udi tidak terjadinya sesuatu yang dijanjikan oleh Allah maksudnya wa intu uyina zamanuhu wa intu uyina walaupun telah dinyatakan apa zamanuhu zamannya mau'ud zamannya janji li Allah yakuna supaya tiada apa dalika yang demikian itu tidak adanya terjadinya janji itu kok akan menjadi cacat fi basiratika di dalam penglihatan hatimu wa ihmatan dan memadamkan linuri sariratika kepada cahaya hati sirimu la yusabikan naka fil wa'di janganlah sungguh melakukan kepadamu di dalam janji Allahi wa'adaka bimawaka yang Tuhanmu telah menjanjikan terhadapmu fimanamin di dalam waktu tidur. Jadi kadang-kala Allah memberikan janji terhadap kekasihnya bahwa permohonan dia ini akan dikabulkan oleh Allah. Ada kalanya melalui impian. Karena impiannya orang mukmin itu 60 dari juz kewahyuan. Jadi orang mukmin yang impiannya orang mukmin itu juz dari 60 wahyu atau mengatakan dalam riwayat lain 70 wahyu. Oleh karena itulah impiannya orang mukmin ini hak. Sampai dikatakan ittaqillah firasatal mukmin li'annahu yaral nurallah. Takutlah kepada Allah terhadap firasatnya orang mukmin karena orang mukmin itu firasatnya bisa melihat cahayanya Allah. Allah lisan malakin atau melalui lisan malaikat. Bisa juga kita tiba-tiba bertemu malaikat yang merubah wujud
sebagaimana terjadi dalam kisah surat Al-Baqarah. Itu ada orang yang soleh menitipkan sapi betinanya di hutan. Dia titipkan kepada Allah. Suatu saat ketika anaknya dewasa, disuruh jemput sapi tersebut. Ketika sapi tersebut dijemput, dibawa pulang, itu ibunya mengatakan sapi ini jualan tapi nggak boleh lebih dari harganya, nggak boleh lebih dari 6 dinar. Tiba-tiba ada orang berubah, ada malaikat berubah wujud menawar 12 dinar. Kalau kira-kira kita disuruh menjual 6 dinar, ada orang membeli 12 dinar, dikasihkan nggak? Pemuda itu tidak memberikan 12 dinar itu. Kenapa? Karena ibunya nyuruh menjual 6 dinar. Saya mau memberikan 12 dinar asal saya musyawarah dulu sama ibu saya, kalau boleh baru nanti saya kasihkan. Ya mulai dulu. Ya intinya yang awalnya ternyata malah malaikat. Akhirnya harganya sapi itu ternyata sangat mahal, sepenuh kulit sapi itu diisi emas berlian penuh, barulah itu harganya. Itu ceritanya surat Al-Baqarah, karena di situ ada keponakan membunuh pamannya nggak ketahuan. Akhirnya sapi itu diambil ekornya, dipukulkan. Pamannya yang meninggal itu bisa ngomong bahwa yang membunuh itu keponakannya. Ternyata tadi yang nawar malaikat, uji kejujuran, uji keimanannya anaknya seseorang yang soleh tersebut. Tuh. Jadi bisa jadi ketemu malaikat ngasih tahu. Abi ilhami rahmaniyan atau ilham rahmani. Ilham itu pengajaran yang bangsa ilahi. Jadi di dalam hati diilhami oleh Allah, dikasih tahu bahwa nanti akan terjadi begini, nanti akan terjadi begitu. Dan di Indonesia ini banyak wali-wali yang sebelum kejadian banyak yang dikasih tahu peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Bahkan penderitaannya bangsa Indonesia ini dulu ini juga karena kutukan dari seorang wali yang namanya Ki Ageng Torean. Ki Ageng Torean itu nembang, tembangnya namanya semut ireng. Semut ireng, anak-anak sapi kebo bongkrang, seterusnya itu. Semut ireng itu bangsa Indonesia akan dijajah oleh semut ireng, maknanya Belanda. Itu ada terusannya nanti. Nanti kalau kita nembang jadi nggak selesai. Dan yang terkenal lagi adalah ramalan Jayabaya. Ramalan Jayabaya itu punya asisten, yaitu sebenarnya ramalannya itu bukan miliknya Jayabaya, itu dia punya asisten yang sudah Islam, namanya Syekh Wasil. Makamnya ada di Kediri. Itu penasihatnya Jayabaya. Seluruh ilham-ilhamnya diberikan kepada Jayabaya. Di atas namakan Jayabaya, sebenarnya itu adalah Syekh Wasil yang punya, tapi dikasihkan raja tersebut. Maka Syekh Wasil, Syekh Samsudin masih ada sekarang di Kediri sana. Makanya ramalan yang hampir mirip pas dengan kejadian itu ya kebanyakan ramalan Jayabaya. Sebenarnya bukan ramalan, ilham tadinya.
Ilham itu kalau kita namanya wangsit, dapat wangsit. Jangan meragukan apa dalam ilmu tidak adanya terjadinya yang dijanjikan. Wa intuhina zamanu walaupun zamannya sudah ditentukan, nanti tahun begini akan terjadi begini. Ternyata tidak terjadi. Kalau kita dapat ilham atau ucapan dari malaikat atau kita mimpi, ternyata tidak terjadi, kita nggak usah ragu terhadap janji Allah. Janji Allah itu pasti akan terbukti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak menselisih janji. Wa in kana zamanu muayyanan, artinya walaupun janjinya sudah dinyatakan, ditentukan. Bi'anhum ta'annahu yahsulu laka fil waqtil falani fulani fathun. Umpamanya engkau telah diilhami bahwasanya di dalam waktu begini si fulan akan mendapatkan kemenangan. Fathun itu kemenangan, maka dinamakan Fathul Mekah, artinya kemenangan negeri Mekah, terbedahnya Mekah. Allah sungguh fil amin, atau akan hasil di tahun ini. Rohon murah sadar pangan. Sekarang pilot tiba-tiba ada seseorang mimpi bahwa tahun depan akan terjadi murah sadar pangan. Impian ini pernah terjadi kepada Nabi Nabi Yusuf, bahwa di negerinya akan terjadi mahal sadar pangan. Akhirnya dikumpulkan padi-padi itu. Dalika atau yang sebagainya. Li'ala yakuna dalika, supaya yang demikian itu tiada. Li'ala yakuna, supaya tiada apa dalika saku, keraguan tersebut, qadhan, cacat, fi basiratika, di dalam penglihatan hatimu, wa imatan, dan memadamkan linuri sariratika, kepada cahaya hati sirimu. Baca aja dulu karena banyak ya. Faman wa'adal mallahi syai'an, barang siapa yang dijanjikan oleh Tuhannya sesuatu, wa ikana mu'ayyana zamani, walaupun toh masanya, zamannya sudah ditentukan, semalam yaqo, kemudian tidak terjadi apa dalikal mautu, janji tersebut, fala yang bagi, maka tidak patut apa yusakikahu dalika, meragukan terhadapnya janji tersebut, fisikki wa'di rabbi, di dalam benarnya janji Tuhannya. Li jawasi ayatuna wuku'i dalikal ma'ul mu'alakan ala asbabin, bisa jadi terjadinya apa yang dijanjikan tersebut mu'alakan ala asbabin, itu digantungkan atas beberapa sebab, wasyurutin, dan beberapa syarat. Bisa jadi, kenapa kalau nggak terjadi? Mungkin janji tersebut digantungkan atas sebab dan syarat. Istaghfar hakku ta'ala, yang dipilih oleh Allah Ta'ala biilmi, dengan ilmu, biilmiah, dengan mengetahuinya asbab wa syurut. Dinaati, bukan hamba. Bisa jadi kita mimpi, kok nggak jadi kenyataannya. Mungkin mimpi kita itu yang sudah dijanjikan oleh Allah itu bisa kita raih melalui sebab. Makanya orang-orang zaman dahulu ini kalau mau kemana-mana dia istikharah, maka ada sholat istikharah, meminta kepada Allah agar diberikan yang terbaik. Ketika mimpi nanti ada tanda apa, barulah dia pergi. Bahkan orang
orang zaman dahulu, kadang-kadang wasiat, nak, kalau kamu nyari rezeki, pergilah ke barat. Kata orang barat, pergilah ke timur. Dia ngomong, pergilah ke utara, pergilah ke selatan. Ada yang nyuruh gitu ya. Ini rezekimu di sana. Mungkin orang tuanya itu sudah dapat ilmu. Ternyata dituruti, ya memang rezekinya di selatan. Maka banyak orang hidup menderita di barat ketika pindah di timur jadi kaya raya. Di selatan menderita, pindah ke utara jadi sukses. Di kampungnya sendiri melarat, dia merantau, dia bisa punya rumah, punya kendaraan, punya mobil. Padahal di rumahnya tani. Ya mungkin harus dengan sebab-sebab hijrah baru Allah menimbulkan apa yang diimpikan. Pokoknya semua orang itu mesti pernah mimpi. Mimpi ya. Hikmatan karena ada hikmah yang itulah yang Allah menghendakinya. Wa min hadzal ismi, dan dari pembagian ini ada sesuatu yang terjadi di batil auliya, bagi sebagian wali. Ada sebagian wali ada seorang wali memberikan berita bahwa di tahun ini akan hasil apa yang diminta. Semua kada akan hasil begini, tahun ini akan terjadi begini. Semua yang sungguh kemudian tidak berhasil. Padahal yang ngomong wali melalui surat Istiqoroh dapat impian akan terjadi begini tahun ini, ternyata tidak terjadi. Fayaqabatun nas, maka sebagian manusia fayaqabatun nas bi'aradihim, maka sebagian manusia meruntuhkan kehormatannya para wali tersebut. Ini bukan wali-walian. Wali itu kalau diulang 2 kali malah bukan walian. Wa mimma waqala Rasulullah alaihi wasallam, dan hal ini pernah terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah, di tahun Hudaybiyah. Min ibali, dari memberitakannya Nabi li sahabati kepada sahabat bil fathi, dengan terbukanya negeri Mekah. Rasulullah pernah ngasih kabar bahwa tahun Hudaybiyah ini orang Islam akan menang, bisa membuka negeri Mekah, bisa mengambil alih kembali negeri Mekah. Karena Rasulullah itu lahirnya di Mekah, kecilnya di Mekah, remajanya di Mekah. Tapi Rasulullah dengan dakwahnya akhirnya diusir. Pernah dilempari batu, pernah dilempari tai onta, ya, yang akhirnya sampai diboikot perekonomiannya ketika paman-pamannya sudah meninggal, istrinya meninggal, diboikot. Pernah hijrah ke Taif, ternyata orang Taif sudah siap siaga untuk membunuh Nabi, mengusir Nabi, dilempari batu sampai Rasulullah berdarah. Di situ tuh datang malaikat, Muhammad, bagaimana kalau kaummu yang kurang ajar ini, yang nggak nerima kalimat tauhid la ilaha illallah, nggak nerima dakwahmu, ini kubinasakan, kuadab sebagaimana umat-umat terdahulu yang ingkar terhadap nabinya. Kalau kita kondisinya ini, Rasulullah itu sudah diboikot pulang, balik ini tiap jalan ada yang mempelengin, ada yang nendang. Akhirnya Rasulullah berteduh di bawah pohon, ada malaikat ngasih tahu begitu. Kalau kita kira-kira mau enggak orang yang nyakiti kita dihancurkan? Kadang-kadang belum ditawari sudah duluan mau. Rasulullah nolak, jangan mereka
azab sebagaimana kaum yang dahulu. Biarlah mereka gak mau iman kepadaku, tapi saya berharap mudah-mudahan anak-anaknya, cucu-cucunya mau beriman kepadaku. Rasulullah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkanlah kaumku, mereka itu memang belum mengerti apa itu Islam. Jadi harus sabar. Nah itu pernah dijanjikan ketika sudah ke Madinah, Rasulullah pernah menjanjikan bahwa tahun depan kita bisa merebut negeri Mekah kembali. Semalamnya sulfi dari akan tetapi tidak terjadi di tahun tersebut. Padahal sudah dijanjikan, yang janjiin Nabi lagi. Amin gak tahu, bahkan terjadi di tahun setelahnya. Tahun setelahnya barulah Nabi SAW menang masuk Mekah. Ketika masuk Mekah, musuh-musuh Islam sama ketakutan. Akhirnya Rasulullah mengatakan, siapa saja yang ada di rumah, baik di dalam maupun di luar, mereka aman dalam perlindungan. Enggak dibalas. Wah, akhirnya Bilal cepet-cepet naik ke atas Ka'bah, azan. Kok naik ya? Biar suaranya kedengar. Udah sekarang kok nggak boleh supaya biarin aja. Azan aja. Udah, kalau sudah begini ini kan sudah waktunya orang bangun tuh ya. Iya jam 4:30 itu orang sudah waktunya bangun azan, nggak masalah. Kalau azannya jam 12 malam itu baru menyusahkan. Ya. Selain itu azan itu melak setan. Dulu itu angker, zaman dulu itu tempat itu banyak yang angker. Kenapa sekarang banyak yang nggak angker? Karena suara azan ke masjid, dari masjid ke masjid itu saling bertemu. Akhirnya saya tanya kabur. Makanya orang itu kalau kesurupan suruh ngadzani, marah suruh ngadzani. Sapi kerbau kok mau disembelih kok ngamuk ngadzani. Nah, adzan itu ngusir barang yang angker. Nggak adanya suara adzan itu malah setan-setan saya lari. Makanya beda kalau zaman dahulu terkenal tempat angker itu terkenal nggak? Terkenal banyak tempat angker. Ada yang namanya gelundung plecek, kayak cemplung itu gelundung tiba-tiba ketawa. Ada jin yang macam-macam. Sekarang itu nggak ada karena adzan itu sudah semarak. Ya kalau adanya dilirihkan lagi, nggak usah pakai pengeras suara, setannya sama datang lagi. Biarin aja itu usir saya. Nah, berarti yang keberisikan, ya saya nggak ngomong, nggak berani ngomong. Itu usir setan, jadi orang marah kan suruh ngadani, orang kesurupan suruh ngadani, orang kejinan suruh ngadani. Tempat orang angker, rumahnya diadanya aja tiap hari, jadi nggak angker. Bila itu naik ke Ka'bah langsung adzan. Nah adzan itu dulu orang naik menara, karena sekarang sudah ada speaker ya nggak usah naik menara. Kenapa naik menara? Menara itu fungsinya satu buat adzan, yang kedua fungsinya buat lihat terbitnya bulan ketika tanggal 1 itu untuk ru'yah. Kita lanjutin. Jadi kalau adzan ya adzan saja, yang penting tepat waktunya. Kalau kita di Mekah itu ada 2 adzan nisful lail al-akhir, 1/3 malam yang akhir, ada adzan subuh 2 kali di Mekah adzan itu. Kalau itu mungkin diadakan ya boleh aja, tapi harus musyawarah. Ada adzan 2 kali. Yang kedua pakai salatu khairum minan naum, yang pertama enggak. Itu sunnah, udah ada zaman Rasulullah. Itu lebih sunnah daripada kita puji-pujian sebelum subuh.
Sunnah adzan itu tanda sholat tahajud. Kita lanjutin. Faidah khatara lil muridi khatir rahmaniyun. Ketika hati seorang murid tiba-tiba timbul suara atau getaran khatir rahmani, getaran yang bahasa rahmani, tiba-tiba dapat ilham, sejenis bisikan hati lah, malakiyun atau bangsa malaikat, sumalam yaksul muqadaru, kemudian tidak hasil keharusannya, layang bagi ayah suka fi husul maut, maka tidak patut seorang murid ragu terhadap hasil yang dijanjikan. Yang bagi ayah rifat qadrahu, bahkan selayaknya seorang murid mengenali kederajatannya. Wa yata'adab Arabi, membuat etika atau tata krama bersama Tuhannya. Mungkin sudah mimpi kok nggak jadi kenyataan. Itu mungkin belum layak untuk kederajatannya, atau dia memang kurang etika terhadap Allah, kurang tata krama. Wa yasbuka ilaihi fima wa'adahu bih, lantas dia berdiam diri kepada Allah di dalam apa yang telah dijanjikan, wala yatasakkaka bidzalika, dan dia tidak boleh ragu terhadap janji tersebut. Wala yatazalzal i'tiqaduhu, nggak boleh goncang keyakinannya gara-gara impiannya belum jadi kenyataan. Faman kana kadzalika, barang siapa yang seperti itu, fa huwa arifun billah, maka dia termasuk orang yang alim ma'rifat billah. Salimul basirati, selamat penglihatan hatinya, munawwaru sarirati, diterangi hati sirinya. Wa ila, jika tidak, fa alal aksi, maka sebaliknya min dalika, dari yang demikian itu. Impian-impian itu ada impian, ada ilham. Dulu ketika saya di pesantren, saya itu bingung tentang masa depan, karena pesantren saya itu tidak mengeluarkan ijazah. Ijazahnya apa? Ijazahnya pokoknya santrinya itu didoakan sama kiai, suruh ngapali asma anbiya wal mursalin, jumlahnya 313. Nah, untuk supaya santrinya ini nggak ragu, maka ada namanya Kiai Jawawi ketika itu. Dan kalau begitu muridmu diajak pergi antara pertemuan sungai dengan sungai, nanti disuruh wirid di situ. Akhirnya santri-santri yang sudah mumpuni diajak wirid di situ, yaitu baca shollallahu ala Muhammad banyaknya 100.000 kali, bukan 100 kali, 100.000 kali. Itu ada 2 malam sampai 3 malam, ya, banyak. Akhirnya santri-santri itu mimpi yang macam-macam, impian itu akhirnya ditakwili biar tidak ragu, jadi dikasih tahu masa depannya. Masih kurang puas lagi, akhirnya kiai itu ngajak santri-santrinya di pinggir sungai, namanya kalau di sana Konto. Konto itu sungai, di sana ada sungai, hembusannya sama Gunung Kelut di tempat pesantren saya sana. Itu malam itu wiridan baca ya Latif 10.000 tiap malam. Nah, saya itu ragu dengan masa depan saya. Akhirnya saya itu bermimpi setengah tidur gitu ya. Itu tiba-tiba ada yang mengatakan Rasulullah bersabda, Allah berfirman, Ana indadani abdibi, Ana indadani abdibi, saya itu tinggal penyangkaan hambaku terhadapku. Setelah saya selusuri itu ternyata hadis.
Maknanya bagaimana? Maknanya yang penting kamu itu yakin sama Allah. Kalau kamu yakin sama Allah, Allah akan mewujudkan sesuai dengan keyakinanmu. Hanya dapat itu aja. Ana indadzoni abdibi. Saya itu tinggal penyangkaan hambaku terhadapku. Ketika itu di dalam pandangan hati saya itu perasaannya Syekh Abdul Qadir yang mengatakan begitu. Perasaan saya dalam mimpi itu hanya itu aja. Ya alhamdulillah akhirnya ngikuti langkah selangkah dengan saya iring-iringi sholawat perjalanan ini. Alhamdulillah di Jakarta ya. Saya seandainya di kampung mungkin saya jadi kuli sawah hitam, lebih hitam lagi. Ya alhamdulillah di Jakarta ya. Ya rumah punya, ya kendaraan ya adalah di mana-mana ya gampang. Nggak sampai nyari utangan. Nah, ternyata itu jadi kenyataannya nunggu saya nikah dulu. Nikah ngontrak dulu juga. Jadi benci orang juga banyak, namanya perjalanan. Tapi ternyata suatu saat ya impian itu jadi kenyataan. Nah, yang penting kita jangan ragu. Apalagi saya itu kalau mimpi itu ikan, pasti kan dapat rezeki kebanyakan. Saya dulu nggak percaya masa sih kalau orang mimpi ikan itu dapat rezeki. Mimpi ikan pasti dapat. Sampai sekarang ini ikan apa aja, yang penting bukan ikan duyung lah. Ikan itu dapat ya. Terus pokoknya kalau kita mimpi ikan biasanya ada rezeki. Yes, oleh ikan emas itu ya. Yang penting bukan emas Jawa ya. Ikan. Dan ya sekarang ini kalau ada apa-apa nih yang banyak ya melalui mimpi gitu. Apa ada bencana, apa ada mau ada sihir atau apa itu ya mimpi itu. Bahkan ketika saya dulu mondok itu memang istikharah, tiba-tiba sudah berangkat aja ilhamnya gitu. Jadi ada yang sebagian ilham, ada sebagian mimpi. Ya sampai saya di Jakarta, sampai pernah ke Banten, balik lagi ke Jakarta itu ya lewat impian itu. Tapi ketika itu saya ganti-gantinya membaca sholawat. Sholawat yang saya baca itu adalah sholawat Dalailul Khairat. Nah, semua impian itu jadi kenyataan sebagaimana karena impian itu adalah impiannya orang mukmin itu juz dari 70 kenabian, 70 dari wahyu. Asal kita sebelum tidur punya wudhu, atau kita sholat dulu, atau baca doa-doa yang berhubungan sama hubungannya sama tidur lah. Kebanyakan yang mimpi benar itu terlelap karena ibadah. Ini tidur wirid kebablasan ngantuk, biasanya mimpi. Jadi ngantuknya bukan langsung tidur langsung ngantuk ya. Wirid berapa dapat 100, dapat 1000 baru tiduran. Intinya apabila kita dapat ilham itu sejenis bisikan dari Allah, pengajaran dari Allah, atau melalui lisan malaikat, atau melalui impian, itu adalah hak dan itu pasti terjadi. Hanya saja tidak ditentukan, walaupun ditentukan kadang-kadang lewat itu hanya memberikan ujian. Nah, maka di tanah air kita ini banyak orang-orang yang punya kewaspadaan, banyak orang-orang yang punya mata hati yang sangat tajam, itu banyak. Wallahu a'lam bishawab. Ini silakan untuk ditanyakan masalah mimpi. Baik, saya menggunakan satu mimpi dan jadi ada mimpi, ada ilham, ada ucapan malaikat. Tentang mimpi, saya punya kesan tentang mimpi. Awalnya dulu aku masih tidak Gigat ular. masalah Pak Kiai Basaru, jadi saya juga masalah. Jadi dulu bingung juga setelah remaja, kemudian sekolah, sangat negara cukup selesai. Jam 3 bulan khusus
sepertinya lama gitu. Makanya nggak tahan, malah disuruh ke Jakarta. Jakarta ya alhamdulillah seminggu nyangkut cuma di pabrik-pabrik tak kerjanya. Kemudian dari pabrik ke pabrik, dari pabrik ke pabrik, termasuk ke Ciracas itu ke pabrik juga awalnya. Tapi alhamdulillah setelah 6 tahun kemudian saya pindah ke Pemda. Kemudian setelah itu saya bermimpi burung betiran ini Cina banget, burung betiran Cina udah jauh-jauh. Jadi saya tangkap meledek, ke benceloknya ke tangan kanan. Saya tangkap lagi bencelok ke bawah, meledek. Tapi akhirnya kena itu burung betiran itu. Nah, kemudian nggak lama, 1 tahun atau 2 tahun, Masya Allah. Kalau kemudian saya terus nikah, punya istri. Tapi saya tadinya nggak bisa mentawilkan apa itu burung betiran. Tapi terus saya mimpi kembali setelah 2 tahun. Saya punya istri. Nah, terus proses sampai sekian lama, belum lama lagi saya melihat burung semacam cakro bagus, burung lincah kecil luar biasa. Wah, ini burung mana? Saya pikir luar biasa burung. Kemudian saya tanyakan lagi, apa ya sama ini seperti yang dulu? Di mana itu ada jawab? Jadi berbagai pengalaman saya seperti itu. Apa ya setelah dapat burung yang lebih baik lagi, kecil, jauh, lebih cakep, apa ya seperti yang saya dapatkan belum terkira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang burung yang pertama itu mau dapat istri. Dapat istrinya harus merantau. Merantau itu gambarannya terbang. Terbang itu sana kemari, baru dapat jodoh. Istrinya orang Betawi asli apa bukan? Sama-sama. Makanya sama-sama burungnya. Makanya lambangnya burung. Artinya sama-sama merantaunya. Ya dari burung itu akhirnya dapat rezeki. Rezeki ya istri itu, burung itu maksudnya. Lantas minggu lagi dapat cucak rawa. Nyanyi cucak rawa itu butute. Cucak rawa itu akan mempunyai anak, keturunan ya yang laksana sifat-sifatnya kayak burung cucak rawa itu. Ya kita pelajari dulu cucak rawa sifatnya bagaimana. Ya pokoknya kayak laksana burung itu. Itu lambang dari keturunan. Mimpi itu ya memang begitu. Makanya perjalanan saya itu dari kampung Jawa Timur sana, Jember, itu ya saya tuh ikuti impian aja sampai saya pernah tinggal di masih Bujangan ini. Dulu gondrong rambut saya ketika Bujangan. Tinggal di sana musola gudang air itu kok kenapa musola ini nggak makmur-makmur? Setiap ada pengurusan mesti berantem, nggak rukun gitu, nggak bisa makmur udah lama. Belakang UMK itu, sekarang dibeli UMK ganti musola yang lebih besar. Itu saya tuh mimpi di Pemaman itu dulu pernah terjadi pertengkaran kakak beradik, namanya satu Gajah Nata, yang satu namanya Raga Nata. Dia naik kuda, perang mati di situ dulu ceritanya. Nah, dari impian itu mungkin musola yang senantiasa nggak rukun pengurusannya itu karena pengaruh mayat yang berpendam di situ. Pernah buat berantem itu mungkin, sehingga ketika di rancang kayak tetap aja nggak rukun orang-orangnya, berkelompok nggak bisa rukun. Itu ternyata ada peristiwa itu yang mimpi juga. Itu ketika itu saya sangat susah, sangat menderita. Namanya itu di perantauan, nggak punya keluarga.
Terus saya tuh baca sholawat aja itu. Akhirnya saya tuh mimpi. Ketika saya menderita itu nggak pernah ngabari orang tua saya, guru saya nggak pernah saya kabari karena takut ikut susah. Kalau kita kan ngabari susahnya, kalau saya nggak berani ngabarin kalau saya lagi susah, apalagi datangin saudara. Itu satu mimpi masuk ke sungai, sungai itu kiri kanannya tebing, saya itu bawa lampunya itu kayak lampu ting gitu, lampu ting itu nyala kayak listrik, itu airnya jernih. Terus saya tanyakan sama dia, saya itu impian apa? Itu masyarakat kiri kanan orangnya kaya raya tapi nggak mau mendukung beragama. Sebenarnya kalau mau berjuang buat di situ ya jernih airnya, tapi masyarakat banyak yang nggak mendukung. Maka bersabarlah. Nggak lama kemudian tuh saya mimpi lagi naik gunung melihat laut. Akhirnya saya pergi ke daerah Banten di pesantren modern sana. Itu muridnya Kiai Sultan Mahmud. Ya di situ tuh mimpinya naik gunung lihat laut. Berarti itu ya sudah di situ. Ujung-ujungnya ya saya dapat istri dari anak murid saya dari situ. Ya pokoknya pelantarannya begitu ya. Itu masih ada perjuangan yang panjang. Jadi mulai dulu saya itu kalau wirid mesti sholawat itu. Jadi dibimbing melalui sholawat itu. Tapi lewat mimpi kebanyakan. Ada kejadian-kejadian apa itu lewat mimpi. Lah mimpi itu merupakan Ru'yatul Mu'min itu bagian dari 70 kewahyuan. Gitu. Mungkin ada yang menanyakan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak. Dalam hal ini memang kita jauh daripada yang kita harapkan. Yang sebenarnya kita ilham yang diberikan atau bisa apakah yang ini tidak mimpi atau mimpi itu atau bisa itu mereka memberikan tahu dalam mimpi atau di rumah dengan hakikat. Ini yang ditanyakan itu. Jadi kalau kan tadi mereka ilham dari mimpi. Nah ini kadang-kadang dalam mimpi ini dimaknai sendiri. Seperti usaha untuk menemukan mesti kuat. Nah, ini dalam hal ini kita banyak menemukan secara lain. Itu apa bedanya ilham atau mimpi atau bisa beberapa mereka. Itu mana yang kita pilih? Ya udah, pegang aja. Jadi kalau mimpi itu perantaranya harus melalui tidur. Ya. Kalau Jawa itu ada impian itu 3. Apa itu Titioni, Gondoyoni, Puspotajem. Ya, ada 3 impian. Itu orang Jawa. Kalau Kiai saya mengatakan impian itu, kata Kiai saya, pokoknya kamu kok habis mimpi kok ingat, itu berarti benar. Tapi kalau kamu habis mimpi separuh ingat separuh enggak, itu berarti enggak benar. Patokannya itu bukan kata saya, Kiai saya kalau bilangin begitu. Pokoknya kalau kamu mimpi habis mimpi kok kamu ingat dengan jelas, itu berarti benar. Tapi apabila kamu habis mimpi kok setengah ingat setengah enggak, itu berarti impiannya enggak benar. Itu yang paling gampang dipahami. Tentu kita untuk menciptakan impian yang benar, setidaknya sebelum tidur kita berwudu, syukur kalau kita mau sholat. Karena sholat itu adalah perantara antara hubungan rohaniah hamba dengan Allah, hubungan rohaniah kita kepada Rasulullah. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya hanya kepada kamu, ini berarti Allah hadir kan? Engkau itu berarti hadir. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta bertolak.
Saya itu dalam sholat juga ada hubungan batin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka sholat itu ada hubungan rohani antara Allah dengan hamba, ada hubungan rohani antara Allah dengan Nabi Muhammad, dengan hamba dengan Nabi Muhammad, dengan umatnya. Sholatnya itu sholat mutlak atau sholat hajat? Ya sholat apa aja. Kalau sholat mutlak itu sholat yang nggak dituju. Misalnya sunatan lillahi ta'ala, itu namanya sholat sunat mutlak. Itu rokaatnya boleh sampai 100 juga boleh. Barang siapa menentukan rokaatnya maka harus salam di dalam rokaatnya. Kalau kita usul sunatan lillahi ta'ala, itu boleh 2 rokaat salam, atau tawaros 10 rokaat harus salam, nggak masalah. Kalau siang, kalau malam sebaiknya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, karena sholatul lail masna, sholat malam itu 2. Tapi kalau siang sebaiknya boleh. Yang paling utama misalkan sholat duha 4 salaman, gak masalah, boleh. Karena tahiyat awal itu hukumnya sunnah. Jadi boleh 4 rakaat 1 salaman. Tapi kalau malam sebaiknya 2 rakaat 1 salaman, karena ada dalil sholatul lail masna 2. Nah, sholatnya apa aja? Sholat sunah mutlak sebagaimana wiridnya Syekh Abi Qasim Al-Junaidi, itu dia kalau malam sholat sunah mutlak sampai 400 rakaat. Abi Qasim Al-Junaidi kalau siang dia puasa tahun, dia nggak berbuka kecuali ada tamu. Kalau ada tamu dia buka, karena menurut Abi Qasim Al-Junaidi memuliakan tamu itu lebih utama daripada puasa sunnah. Ya, boleh juga kalau kita memang punya hajat. Saya punya hajat sesuatu, kita sholat sunnah hajat, berarti usulnya sunnatul hajat. Boleh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam lagi. Atau kita punya sesuatu itu yang saya lakukan ini baik apa enggak ya? Kalau teruskan bisnis saya ini, enaknya saya teruskan apa enggak saya bisnis ini? Kalau saya teruskan membawa keberuntungan apa enggak? Maka kita disuruh sholat namanya istikharah. Jadi istikharah itu artinya meminta yang terbaik. Jadi sudah punya pilihan, tapi meminta yang terbaik. Kalau sholat hajat kita punya kebutuhan biar cepat tercapai. Kalau sholat sunah mutlak ya mutlak aja, nggak usah diniati, itu kan waktunya nggak dibatasi kalau sholat sunah mutlak. Nah, ketika orang itu begitu, insya Allah kalau tidur kok mimpi, insya Allah mimpinya itu hak. Kecuali mimpi-mimpi yang ketemu cewek atau beda lagi ini dari setan, ya, pokoknya kelihatan lah ya. Alisannya malakin atau alisan malaikat ya seperti kisah-kisah tadi. Kita banyak mendengar cerita ada jamaah itu ketemu orang, tiba-tiba ngomong, habis ngomong ditengok dia. Saya punya jamaah itu ketemu orang ngomongin, setelah ditengok itu hilang. Ternyata apa yang diomongin itu memang jadi kenyataan. Itu biasanya banyak di tempat-tempat yang keramah, bisa juga di Masjidil Haram atau di Madinah. Itu malaikatnya kan banyak, itu miliaran malaikat. Kadang-kadang mengingatkan kita. Atau ilham rahmani, ilham itu ya sejenis tiba-tiba kita ngomong ada suara omongan gitu. Tapi omongan itu tidak melalui telinga kita. Kalau suara biasa kan lewat telinga, tapi kalau ilham itu langsung hatinya itu paham. Ya kita mimpi itu kan kayak ngomong sama orang lama gitu ya. Tapi sebenarnya kan nggak lewat telinga, enggak ya? Enggak kan? Lewat hati, tapi itu kondisinya sadar. Kondisi sadar kalau ilham. Ada suara persis kayak orang ngomong dalam mimpian. Nah itu ilham itu maknanya pengajaran. Fa'alhamah fujuraha wa wah, Allah memberikan ilham yang takwa dan yang
yang sesat. Maling itu juga diilhami juga walaupun sesat. Makanya ditangkap juga sulit. Apalagi yang bajingannya sudah tengah. Maling itu mau yang maling beneran ya, mau nyolong itu ya ada puasanya, ada tirakatnya, ada jalannya harus lewat mana, kalau mau dikepung lewat mana, ada. Dihitung hari pasarannya juga. Iya beneran itu maling. Kalau nggak percaya tanyakan sama maling. Maling yang benar. Jangan orang itu orang judi aja deh itu tanya kan. Ditirakati juga kalau belum menang. Itu beneran ini. Duduknya harus sebelah mana ada. Biasa duduk aja. Jadi orang kita ini bahasa Indonesia memang penuh dengan hati-hati. Ada sebagian mereka diilhami berdasarkan firman Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jangankan manusia, binatang aja diilhami. Contohnya apa? Tahu burungnya enggak? Kenapa burungnya Indonesia sama Amerika kalau bikin sarang sama? Siapa yang ngajari? Mestinya kan beda. Tapi ternyata sarangnya sama. Padahal burung itu nggak pernah saling bertemu. Itu kalau nggak diilhami oleh Allah bikin rumah kayak begitu nggak mungkin bisa. Dan menunjukkan itu pasti Tuhannya satu, Allah. Kalau Tuhannya lain pasti bikin yang lain kan. Itu menunjukkan Tuhannya satu. Ya sarang burung kok sama ya. Padahal nggak pernah bertemu. Tapi kok sarangnya sama. Itu karena diilhami berdasarkan firman Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ilham. Ya pokoknya tiba-tiba ada suara aja. Tapi bukan lewat telinga kita. Tiba-tiba hati kita sudah bisa memahami aja. Saya ketika ngomong ada suara gitu, suruh berangkat. Gue budal, ya berangkat saya. Ketika mondok gak ketemu lainnya ternyata. Kalau bukan mimpi Pak, ini kenyataan. Seperti di masjid Gunung Jati sana, di emperan pojok sana itu khusus wanita, emperan pojok sini khusus laki-laki. Mereka siang hari puasa, sore ngaji dan sebagainya, kegiatan sebagainya. Pada puasa, ternyata saya tanya apa sih keperluannya dan sebagainya. Mereka dalam rangka mencari jodoh Pak Kiai. Iya. Apa itu dibenarkan atau enggak? Seperti itu. Ya masing-masing puasanya ada seminggu, ada 3 hari. Sebelum dapat transit ibaratnya dia belum pulang. Seperti itu. Jadi kenyataan. Sampai sekarang masih ada. Lalu nggak percaya ayo kita ke sana. Ya Bapak gratis. Itu dibolehkan apa enggak? Jadi dalam agama itu ada hari-hari yang diharamkan puasa. Kayak apa contohnya? Idul Adha sama Yamut Tasyrik, 1 Syawal, Idul Fitri. Sebatas itu tidak di dalam hari-hari yang diharamkan, maka puasa itu dibolehkan. Maka ada sampai puasa tahun. Puasanya tahun itu puasa Nabi siapa? Puasanya Nabi Daud, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Nah, sebatas puasa itu tidak di hari-hari yang diharamkan puasa dibolehkan. Rasulullah SAW itu ketika nanya sama istri-istrinya, istri Rasul itu rumahnya yang sekarang menjadi sampingnya Raudhah itu. Makam Rasulullah itu dulu rumah Nabi. Bukan Aisyah saja, istri-istrinya itu berderet segitu itu. Kecil ya, nggak luas kan itu. Itu nggak hanya Aisyah saja tinggal di situ. Istri-istrinya Rasulullah itu tinggal di situ. Padahal istri Rasulullah itu semuanya jumlahnya 9, tapi ada yang sudah meninggal ketika itu ya. Kecil. Loh, rumah yang sekecil itu kata Rasulullah baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Padahal kecil. Nggak luas kan? Makam Nabi itu. Itu dulu rumah Nabi bersama istri-istrinya. Tadi mau ngomong apa tadi? Apa tadi? Dibolehkan apa enggak tadi? Nah, ya, ketika Rasulullah SAW itu nanya sama istrinya, hari ini ada makanan enggak? Ketika istrinya mengatakan enggak ada, Rasulullah puasa.
Jadi kalau puasa sunnah ini dibolehkan niat selagi matahari belum tergelincir. Tapi kalau puasa wajib harus diinapkan sebelum terbitnya fajar. Tapi kalau puasa sunnah, misalkan pagi-pagi nunggu nasi uduk, ada nasi uduk apa enggak pagi ini? Ternyata nggak ada, ya saya puasa. Boleh, diniati puasa. Asal jangan sampai matahari tergelincir kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib harus diinapkan sebelum terbitnya fajar. Jadi yang begitu itu namanya puasa mutlak. Ya nggak mutlak, puasa Senin Kamis itu nggak mutlak. Pokoknya niatnya ya aku niat puasa hari ini, nggak apa-apa. Tapi kalau disendirikan hari Jumat disendirikan hukumnya makruh. Sebaiknya kalau Jumat disambung dengan hari sebelumnya atau setelahnya, jangan hanya satu puasa kalau Jumat. Jadi boleh, yang penting bukan di hari-hari puasa. Nah, kenapa mereka itu sampai berpuasa? Puasa itu adalah sifatullah. Maka orang yang puasa itu tidak dikatakan jae, orang yang lapar. Tapi orang yang puasa itu dinamakan shaim, artinya orang yang menahan dari lapar haus, menahan dari keinginan-keinginan yang tidak diridhoi. Ketika berbuka orang puasa tidak dinamakan akil, orang yang makan, tapi dinamakan fatir. Orang yang fatir itu orang yang kembali kepada fitrah manusia. Fitrahnya manusia itu ya makan, ya minum. Berarti kalau nggak puasa itu sebenarnya sifatullah. Makanya orang itu kalau pengen ampuh harus sering bersandar kepada sifatullah dengan cara puasa. Makanya amalan-amalan apa aja, mau Islam, mau Buddha, mau Hindu, itu mesti ada puasanya. Karena puasa itu sifatullah. Puasa melek itu hilang. Puasa melek itu sifatullah juga. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terkenal waliullah. Itu kalau malam nggak tidur lamanya selama 25 tahun. Malam nggak pernah tidur. Bukan buat HP, tapi buat riyadhah. Ketika habis sholat isya, Syekh Abdul Qadir itu nggak turun dari tempat sholatnya sampai subuh. Nah, barulah ampuh. Jadi puasa-puasa yang begitu itu sebatas tidak keluar dari tuntunan Rasulullah dibolehkan, nggak keluar dari tuntunan agama di hari-hari yang diharamkan. Itu namanya puasa liqadul hajat. Puasa karena untuk menunaikan hajat, agar hajatnya dengan puasa itu dikabulkan oleh Allah. Boleh aja kita, misalkan rezeki kita sekarang aja puasa lah. Ya, puasa, terus kalau malam sholat hajat, masalah. Jadi kalau diniati namanya puasa, kalau nggak diniati walaupun nggak makan, namanya tidak puasa. Jadi puasa itu diniati. Jadi kalau nggak niat orang misalkan 7 hari 7 malam nggak makan nggak minum, nggak diniati puasa, nggak masalah, boleh. Tapi kalau diniati puasa lebih dari sehari semalam, hukumnya haram. Puasa wisol namanya. Misalkan kita sahur, maghrib nggak buka, sampai ketemu maghrib lagi nggak buka, baru itu haram. Tapi kalau sehari semalam boleh, karena nggak wisol. Misalkan kita sahur, maghrib nggak buka, matahari terbit baru buka, nggak apa-apa yang begitu. Tapi kalau kita sahur, maghrib nggak sahur, ketemu maghrib lagi nggak sahur, nggak makan, nggak dibatalkan, baru namanya wisol. Wisol itu haram, nggak boleh. Artinya juga panjang. Udah ya, udah jam 6 ya. Ya tadi mau saya terangkan yang mendalam ya. Ibu ini kan sekitar impian. Jadi ini jelaslah Rasulullah sendiri pernah mengabarkan kepada sahabat bahwa akan mendapat kemenangan di tahun ini, ternyata tahun depannya. Intinya jangan ragu terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah, baik melalui impian, baik melalui lisan malaikat, baik melalui ilham rohmani. Dan mudah-mudahan kita oleh Allah melalui pengajian ini diberikan ketajaman hati sehingga peka terhadap
lesannya malaikat, peka terhadap ilham rohmani, dan mendapatkan mimpian-mimpian yang ru'yatus sholihah, impian-impian yang bagus dan yang perlu dihati-hati karena ada ilham rohmani, ada ilham syayatin, ada ilham setan. Tandanya ini ilham dari setan atau bukan? Itu bertentangan dengan agama apa enggak? Kalau bertentangan berarti jangan diikuti, itu berarti bukan rohmani tapi syetani. Itu wallah alam bisawab. Karena ada orang membunuh orang tuanya katanya dapat ilham, itu setan. Udah lagi. Dan mari kita berdoa kepada Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin an sadatina sahbi sayyidina rasul ajmain hamdan wa ni'am wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma bi hurmati jamil anbiya'i wal mursalin, ya Allah dengan hormatnya para nabi dan para rasul, wa bi hurmati jamil malaikatikal muqarrabin, dengan hormatnya malaikat-malaikat muqarrabin, malaikatul uluhiyah wa syufuliyah wa khutamil fatihatil kitab wa khutamil la ilaha illallah, wa bi hurmati jamalikal baqi wa wajhikal a'zam, wa bi hurmati awliyaika, bi hurmati musawwifatil kitab ibn Athaillah Sukandar Imam Sarqawi Allah, bi hurmati jamalikal baqi wa wajhikal a'zam, bi hurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al hayatana hayatal istiqamah, ya Allah jadikanlah hidup kami hidup yang istiqamah, wa ja'al mautana bi husnil khatimah, jadikanlah kematian kami kematian husnul khatimah. Allahumma barik lana fi jami' kasbina, ya Allah berilah keberkahan di dalam seluruh usaha kami, wa khalu kutal usri ya al-makhur, putarkanlah ikatan-ikatan kesulitan ya Allah, ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud, adnina bi halalikan haramika bi ta'atikan maksiatika bi fatika man siwak. Allah marsukna rizqan halalan, ya Allah berikanlah kami rezeki yang halal, wasian yang luas, thayyiban yang bagus, min ghairi masaqatin wala dharin, tanpa jeripayah, tanpa mendapatkan bahaya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma la tad'a fi masjidil Fauzan hada, ya Allah jangan kau tinggalkan di dalam Masjidil Fauzan ini dzamban illa ghafartahu, dosa kecuali kau ampuni, wala hamman la farastahu, keprihatinan kecuali kau gembirakan, wala ghaman la kasabtahu, kesusahan kecuali kau hilangkan, wala diyunan la qadaitaha, hutang-hutang kecuali kau bayar, wala aulad wa zadu aulad wa banat la rabbatahu, tidak ada suami istri anak laki-laki anak perempuan kecuali kau didik, wala mutahilan illa Allah tahu, tidak ada sudah keluarga kecuali kau rukunkan, wala mutazifan lana tahu, tidak ada yang masih bujang kecuali kau nikahkan, wala hajatan hawaijid dunia wal akhirah wa taitaha, tidak ada kebutuhan dunia dan akhirat kecuali kau kabulkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi imam musola, imam rawatib gitu, nggak datang, akhirnya ada karena lamanya jamaahnya nggak sabar menunggu, ada orang yang naik, loh akhirnya yang jadi imam rawatib itu datang itu suruh turun, dimundurin, loh, karena merasa akunya itu mestinya biarin aja ya jadi makmum, sama jadi imam kan tanggung jawabnya besar mana? Besar jadi imam kan, ada yang sampai diturunin lah, itu tuh karena merasa punya ilmu.
lupa bahwa ilmu itu miliknya Allah, merasa banyak ibadahnya, nggak ngerti kalau ibadah itu bertolongannya Allah. Yang suka nurin itu biasanya hidupnya ya begitu-begitu aja. Layak mutu wala Yahya, nggak mati-mati ngabisin biaya. Nggak, itu guyonan, artinya bukan itu. Ngabisin biaya apa aja mintanya digaji. Agar minta gaji, jadi imam minta gaji. Layak mutu wala Yahya, nggak mati-mati ngabisin biaya. Falatan qati ila ba'da muddatin tawilatin, maka tidak bisa melintasinya kecuali masa yang lama. Itu duri-duri pengakuan kita itu masih banyak, kayak susah dihilangin satu persatu, itu masih susah. Terus ngaji begini dan terus ngaji lupa itu. Balik lagi kayak kemarin lagi tuh karena tebel. Kalau ada kejadian baru, oh iya ya pernah saya ngaji begini, cara mengembalikannya begini loh, lo baru sadar. Wa ma'ata biminal mujahadati wa riyadati la yufidu dzalika fitil kalmuda. Apa saja yang dia lakukan yang berupa mujahadah, riyadah, itu nggak ada faedahnya di dalam masa itu. Seolah-olah nggak berfungsi. Makanya itu ketika kita di pesantren, ya pesantren itu dulu saya juga riyadah, bukan tidur begitu, ya tidurnya ya banyak juga. Artinya ya saya berusaha semampu saya. Terus saya ketika baru mondok itu, dulu mondok pertama itu mondok, saya itu mulai 2 tahun. Kalau malam itu berusaha nggak tidur. Kalau tidur pasti kondisinya duduk, karena wirid ketiduran. Kadang-kadang baru subhanallah udah tidur. Pagi ya, penimanya kan udah niat subhanallah. Artinya nggak sengaja tidurnya itu, nggak tidur ngelekar gitu. Nah 2 tahun itu saya wirid itu akhirnya kena sakit mata, akhirnya berhenti itu Kak. Kena sakit mata 4 bulan sampai melihat itu kurang jelas. Akhirnya saya berhenti, tidak melekan itu. Jadi senang kalau malam itu dulu wirid sendiri tapi gak ada temennya. Nah, pesantren saya itu dulu di pinggir gunung, namanya Gunung Krengi, lereng Gunung Malang. Gelap itu kalau malam. Zaman saya dulu belum ada listrik. Gini ini masih listrik kampung, jam 12 mati. Ya riyadah, jadi apa aja. Dan riyadah itu gak nunggu di pesantren. Sekarang kita masih bisa riyadah, termasuk menyelakan waktu untuk berzikir, untuk berwirid. Nah, ketika kita berzikir berwirid yang kayak begitu, itu terkadang doa kita ini gak kunjung dikabulkan oleh Allah. Ya gitu, itu gak usah putus asa. Memang walaupun ahli zikir, ahli wirid, tapi rasa mengakui milikku itu loh sangat tebal, sehingga oleh Allah gak kunjung dikabulkan. Sifat keakuannya, merasa punya wirid, merasa punya zikir, merasa gurunya ampuh, yang ijazah si Anu pasti hebat ini, si Anu aja terkenal di Nusantara. Paling enggak saya muridnya kiai yang terkenal di Nusantari. Ya paling enggak begitu. Akhirnya kan begitu. Merasa bangga. Lalu merasa bangga itu bisa jadi tertolaknya doa. Nah, kita nggak sadar. Waktu sabar Ba'dul arifin atau bi'ardin dati saukin. Sebagian orang alim arifat menyerupakan tabiat, insting atau kewatakan manusia itu kayak bumi yang berduri. Fakot yakunu sawgolidun kasiron. Terkadang durinya itu sangat tebal. Layun koto ila ba'da mudatin wa munatin tamatin. Nggak bisa dilintasi kecuali dengan masa yang lama, kesengsaraan yang sempurna, yang sangat. Waktu aku nukulilan dhaifan, terkadang ya durinya itu sangat lemah, sangat tipis. Adina saya ini paling sedikit sekali lah, kayak kita dengar ya anaknya orang-orang ulama-ulama besar, ya kan ya,
Kadang-kala di masa mudanya itu dia apa? Nakalnya tiba-tiba lap jadi orang sukses. Lap sudah apa aja suruh ngaji ya bisa, suruh apa aja bisa. Kayak di Surabaya namanya ada Gus Ut, Gus Ut. Gus Ut itu setengah jadab. Suaranya agak pelo gitu. Orang meremehkannya tiba-tiba Gus Ut itu ketika abahnya ngaji diganti sama Gus Ut. Orang-orang sama kurang percaya ternyata apal kita palikam itu. Sarah-sarahnya dan menerangkan dengan penuh keilmuan laduni. Tapi nggak kelihatan belajarnya. Nah, kalau kita ini ya kelihatan belajarnya tiap hari, tapi kok ya nggak napa-napa ya. Kenapa coba? Karena ngajinya sambil ngantuk. Malaikatnya mau, wah ini kalau saya kasihkan ahli ilmu pasti nggak bisa baca, ngantuk terus ini. Nanti aja lah ini disukseskan. Banyak termasuk anaknya para ulama-ulama itu ya karena durinya tipis. Orang tuanya aja kalau mau tidur sama istrinya berwudhu dulu, sholat dulu, ya kan ya, baru bersetubuh baca doa dulu, mau masuk kamar salam dulu, ada salamnya. Assalamualaikum ya babar rahmah. Kira-kira kita semoga keselamatan atas mulai pintunya kasih sayang. Ada salamnya, lalu kita kan langsung blusuk, gerundel, wah salam selesai gitu ya. Lalu gitu ke anaknya, iya tebal, susah. Ya, kalau kiai itu loh, ya yang bener kalau saya itu bukan kiai. Kiai yang beneran itu ya, mau bersetubuh tuh mandi dulu, habis mandi sholat, taubat, terus sholat hajat mohon supaya anaknya nanti jadi anak yang soleh. Mau masuk pintu tuh salam dulu, assalamualaikum ya babar rahmah. Istrinya siap wudhu juga bersih. Dan kalau kita kan sama-sama hitamnya. Masuk itu masih baca doa dulu, Allahumma jaribna wa janibi syaitan, nomor banyak panjang kalau turut-turut. Ketika orgasme itu langsung baca asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammad dalam hati. Asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammad tanpa terucap. Kalau terucap kan nggak boleh. Jadi membaca syahadat batin namanya. Diterangkan orang ketika orgasme yang dibaca syahadat batin itu anaknya dijadikan orang-orang ahli marifat. Nah kalau kita kan merasakan peledatannya itu. Buru-buru. Kadang-kadang malah membayangin orang lain lagi. Wah, gimana anaknya? Nggak kayak kita ini ya. Susah tuh. Doanya ya lama, durinya tebel. Gitu loh. Prosesnya aja beda ya. Iyalah. Habis itu ya langsung mandi, langsung mandi. Atas besar langsung tidur lagi. Lalu kalau kita kan mandinya nunggu subuh. Ritualnya aja beda, hasilnya ya pasti berbeda. Nanamnya beda kok, bibitnya bibit unggul, diteliti. Kalau orang tua kita ini mungkin ya kita juga ini ya, yang penting gerundel beres gitu ya. Nggak tahu anaknya jadi apa ya, nggak tahu, yang penting kasih peci nanti ya itu gitu. Kasih sarung, diwajari buahadil juga. Ya, mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah, biarlah walaupun bukan anaknya wali, bukan anaknya nabi, ya mudah-mudahan kita bisa mengikuti jalannya wali, jalannya para nabi. Doanya begitu. Nah, ada yang tipis sifat manusiawinya itu kecil, udah marifat aja. Imam Syafi'i itu umur berapa itu? 5 tahun hafal Quran, ya kan ya? Imam Syafi'i 5 tahun hafal Quran, 7 tahun hafal kitab Muwatta. Di kandungan 4 tahun. Imam Syafi'i di kandungan 4 tahun. Umur 5 tahun hafal Quran. Umur 7 tahun pergi berguru ilmu hadis Imam Malik. Ketika itu ditolak sama Imam Malik. Kamu itu masih kecil loh, syaratnya ngaji kitab saya ini ya paling nggak hafal. Loh, ternyata Imam Syafi'i sudah hafal kitab, suruh baca dulu, baca ini kitab Muwatta. Ternyata Imam Syafi'i sudah hafal kitab Muwatta. Imam Malik yang ngarang aja belum hafal.
Kitab Muwatta itu kitab hadis yang tertua. Tapi bapaknya Imam Syafi'i memang ahli waro, menjauhi yang haram dan yang syubhat. Waro yang sempurna itu nggak mau makan di warung, itu nggak mau. Kalau makan itu ya masakan sendiri. Dari hasil tangannya tanaman sendiri, hasil jerih payah sendiri. Duitnya kalau nggak halal, tahu halalnya nggak mau. Waro namanya. Nyuci pakaian ditunggu, takut ada burung buang kotoran di situ, ditunggu. Takut ada najis yang hinggap. Ada yang sangat waro itu duit udah dicuci. Kita punya cuci duit ya. Duit itu udah dicuci karena khawatir najis. Waro ini. Karena duit kita ini, yakin nggak duit kita ini suci? Enggak. Pasti jatuh di tangannya macam-macam tangan kan? Nggak suci. Karena umumul balwa, umumnya cobaan, maka dibolehkan. Jatuhnya darurat. Ad-darurat tutubihul mahdurat. Karena sudah susah untuk bersihin itu. Tapi yang orang yang hati-hati benar, duit itu dicuci. Duit kita berapa kira-kira dicuci? Cuci dijemur. Waro kok. Jemur di situ, seretet gitu, diambilin anak-anak kecil. Wassalam. Gak ada. Sepupunya kiai saya itu Kiai Rozikin namanya di sana itu, kalau punya duit itu dicuci, dijemur, baru dipakai, dikantongi. Karena duit itu kan buat sholat, itu dikantong kan. Itu yang hati-hati. Seandainya nggak dicuci itu sudah dimaafu karena jatuhnya dah. Tetapi bagi orang yang hati-hati sampai dicuci kayak begitu. Hati-hati dalam ibadah. Kita nggak usah dicuci lah ya. Duitnya berapa dicuci? Robek malah. Duit 100.000 itu satu-satunya udah sebulan dia buat dicuci robek. Kita lanjutin ya. Faidah hasolal maksud. Wakadhalika usofunu, begitu juga jiwa manusia. Terkadang ada yang khobisatan kasir, banyak khobisahnya barang, jiwa-jiwa yang kotor, yang banyak. Fatah tajila mudatin tawilatin, maka butuh masa yang lama, wasidati mu'anatin, dan butuh sangatnya penderitaan untuk menghilangkan jiwa itu karena sangat kotor. Faidah kasal maksud, ketika maksud sudah berhasil, walau fi akhir nafasin, walaupun di akhir nafas min umri, dari umurnya, karena wal huyatul aswa, itu kuswa, itu merupakan puncak yang jauh. Maksudnya kalau sampai itu berhasil, jiwa kita sudah bersih oleh Allah, dikabulkan, walaupun terakhir umur kita, itu merupakan suatu kebahagiaan yang luar biasa. Wakana mataiba fi hakiron binisbati lidalik, dan apa yang dia jerih payah itu menjadi hina dibanding dengan keberhasilan itu. Kita itu kalau berhasil, kayak kita ini ibarat orang gajian akhir bulan, itu kalau orang kerja yang capek itu hilang capeknya, nggak terasa. Ketika dapat gaji itu hilang rasa capeknya, padahal tadinya yang ngeluh juga ketika kena panas, ketika haus, tapi ketika akhir bulan gajian hilang capeknya. Dibanding duit itu ternyata tenaga kita nggak ada apa-apanya, masih tinggian nilai duit. Nah, ketika kita dikasih oleh Allah, disayang oleh Allah, dikabulkan oleh Allah di akhir hayat kita, nanti ternyata jerih payah kita ini juga nggak ada apanya. Besarlah anugerahnya Allah, besaran karunia-Nya Allah. Wakotaku nugaru dalik, terkadang nggak begitu. Falatata jilatulin mudatin, maka membutuhkan perjuangan yang lama. Wakasrotimu anatin, banyaknya penderitaan lama, nggak diangkat-angkat derajatnya oleh Allah. Itu karena memang jiwanya berbeda, sifat manusiawinya berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Itu dalil-dalilnya dibaca sendiri ya. Pada warabuka yarukum ayasa wa yaktar,
Tuhanmu yang menciptakan apa yang Dia kehendaki dan yang memilih. Maka lahumul khiyarah, tiada bagi mereka pilihan subhanahu wa ta'ala mayus. Ikut masuci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Orang yang nggak ngerti ilmu tauhid itu senantiasa memilih untuk dirinya, lupa yang memilihkan Allah. Itu doa. Kalau Rasulullah SAW, mamin da'in, tiada bermula orang yang berdoa illa wa huwa baina ihdai salasin, kecuali di antara salah satu tiga. Satu, ima antu ajilahu lau tolabatu, ada kalanya doanya cepat dikabulkan. Wa imma ayudakhara lahu sawabahu, ada kalanya pahalanya disimpan nanti di akhirat. Wa imma yasrifa anu minasu'i misluha, ada kalanya doanya enggak dikabulkan itu ternyata diarahkan kepada suatu keburukan yang mesti menimpa kita. Akhirnya gara-gara doa kita itu nggak kejadi, keburukan yang menimpa kita nggak jadi, tapi kita nggak sadar. Mestinya kita misalnya jatuh atau mestinya kita kena sesuatu, ternyata doa kita dibuat bentengin itu, sehingga apa yang kita minta nggak sesuai. Nah, Allah Maha mengetahui. Ada tiga itu menurut Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kalau ada yang bertanya dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah